warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang, terima kasih sudah datang menonton podcast kita pada kali ini. Hari ini kita ada periode kedua kita untuk membuat video dan memberikan informasi penting kepada seluruh masyarakat ataupun kepada subscriber yang sering menonton video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu informasi penting, yaitu tentang vaksinasi. Nah, hari ini kita sudah datang tamu, seorang dokter yang akan menjelaskan lebih rinci tentang sebuah vaksinasi. Sebenarnya, kenapa sih kita harus melakukan vaksinasi dan apa-apa saja jenis-jenis vaksinasi yang harus kita lakukan. Di kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 ini menyediakan beberapa vaksin yang harus dilakukan oleh jemaah umroh ataupun pada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke, pada kali ini kita sudah datang bintang tamu, yaitu bersama kita Dr. Nazarudin. Selamat sore Dr. Nazarudin. Selamat sore. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah datang di podcast kita pada hari ini, dokter. Oke, dok, izin kita mengangkat sebuah tema vaksinasi yang sering ditanyakan oleh masyarakat di luar yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebenarnya penting nggak sih vaksinasi ini dilakukan untuk masyarakat awam ataupun masyarakat yang ingin melakukan perjalanan luar negeri? Untuk vaksinasi ini sangat penting, terutama bagi pelaku perjalanan untuk ke luar negeri. Kenapa? Karena vaksin itu sendiri itu adalah untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh kita. Oke dok, sebenarnya tujuan vaksin itu sebenarnya untuk apa sih dok? Nah, sebelum kita membahas itu mengenai apa tujuan dari vaksinasi, itu kita pertama harus paham dulu apa itu vaksin. Jadi vaksin itu sendiri merupakan sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap tubuh kita, di mana nantinya itu akan mencegah infeksi tertentu, infeksi penyakit tertentu. Nah, setelah kita memahami pengertian vaksin itu sendiri, jadi apa tujuan dari vaksinasi itu sendiri? Nah, jadi tujuan untuk vaksinasi itu sendiri itu tergantung dari vaksin yang kita pilih. Nah, ini kita beri contoh, misalnya ada salah seorang jemaah itu membutuhkan vaksin meningitis. Nah, jadi dari vaksin meningitis itu sendiri itu kan merupakan vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi pada selaput otak ataupun sumsum tulang. Kemudian vaksin polio. Vaksin polio ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit polio yang mana nantinya bisa menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Kemudian ada juga vaksin tifoid. Vaksin tifoid ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, jadi tujuan dari vaksin itu sendiri adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke dokter, berarti bisa kita katakan bahwa beda vaksin yang kita pilih juga beda efek samping yang ditimbulkan dari Iya, dokter. tentu berbeda. Oke dokter, izinnya untuk di Balai Karantina Kesehatan kelas 2 ini juga menyediakan beberapa vaksin tentunya ya dok ya. Untuk Balai Karantina Kesehatan ini kan kita fokusnya pada vaksinasi untuk perjalanan ke luar negeri. Jadi untuk di Balai Karantina Kesehatan kelas 2 Tembilahan itu menyiapkan beberapa vaksin. Itu pertama adalah vaksin meningitis, kemudian vaksin tifoid, ketiga vaksin polio, keempat vaksin influenza, kelima vaksin yellow fever. Oke dokter. Dokter, dan ini ada juga kabar baik dari kantor Balai Kekarantinaan bahwa kita sudah membuka tempat baru atau cabang baru untuk melakukan vaksinasi meningitis ataupun vaksin yang berjalan di kantor. Boleh dijelaskan di mana tempat kita dokter? Ya, ini karena banyak peminatnya ataupun yang membutuhkan vaksinasi di Balai Karantina Kesehatan, terutama banyak dari luar Tembilahan, maka Balai Karantina Kesehatan itu membuka vaksinasi itu selain di Tembilahan, itu ada juga di Balai Karantina Kesehatan di wilayah Kerja Rengat, kemudian Balai Karantina Kesehatan di wilayah Kerja Guntung. Dok, izin kalau seandainya ada orang masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi, adakah persyaratan untuk pendaftarannya, pembayarannya bagaimana dilakukan dokter agar mudah? Ini untuk terkait pendaftaran, biaya, kemudian persyaratan dan lain-lain, itu sudah kita jelaskan di sosmed atau sosial media Balai Karantina Kesehatan. Itu bisa kita lihat di Instagram.
Adapun Instagram dari Balai Karantina Kesehatan, balai_karkes_pemilahan. Oke. Nanti sobat bisa lihat di situ tertera dengan jelas mengenai biaya, kemudian pendaftaran, kemudian syarat-syarat untuk vaksin dan lain sebagainya. Oke, Dokter, terima kasih. Sepertinya vaksinasi ini sudah cukup jelas dan mengerti. Jadi kita sebagai masyarakat umum sudah tidak ragu lagi untuk vaksin mana nih yang mau saya pilih untuk perjalanan negeri ataupun mau umroh ke luar negeri, Dokter ya. Iya, betul. Kabar baiknya bahwa Balai Karantina Kesehatan Kelas 29 ini sudah buka 2 layanan vaksin baru yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Boleh tahu untuk di mana saja tempat alamatnya, Dok? Ya, untuk wilayah kerja Rengat, alamatnya di Jalan Datuk Saringin, Rengat, Kabupaten Indragiri dulu. Kemudian untuk di Guntung, itu alamatnya di Jalan Yosdarso, Komplek Pelabuhan Sungai Guntung. Jadi sudah cukup mudah untuk bagi masyarakat luar yang ingin melakukan vaksinasi, Dok ya. Iya, benar. Berarti kita jelaskan bahwa kita sudah punya 3 tempat di Induk, di Rengat, dan juga di Guntung. Iya. Oke, untuk syarat pendaftaran, itu pertama kali jemaah yang ingin mendapatkan vaksin itu harus mendaftar secara online di Sinkarkes ataupun pada link di bawah ini. Itu kalau sudah dilakukan pendaftaran berarti apa yang didapatkan dari pasien atau masyarakat yang mau vaksinasi? Berarti mendapatkan vaksinasi dan juga buku ICP, Dok ya, sebagai bukti Iya, benar. vaksinasi. Kalau untuk apa yang didapatkan, itu setelah pendaftaran tentu nantinya akan mendapatkan pelayanan vaksinasi. Sebelum dilakukan vaksinasi, tentu jemaah ataupun yang membutuhkan vaksin nantinya akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter di Balai Karantina Kesehatan. Apakah jemaah tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan vaksin. Jadi bagi jemaah itu jangan khawatir mengenai efek samping ataupun risiko dari vaksin. Karena sebelum disuntik atau sebelum divaksin itu ditentukan terlebih dahulu oleh dokter di Balai Karantina apakah layak atau tidak layak. Dan setelah divaksin nantinya akan mendapatkan buku ICP, di mana untuk saat ini itu kita dalam bentuk elektronik. Nanti bisa kita kirimkan via WhatsApp ataupun via email. Oke, Dokter, berarti cukup aman bagi masyarakat dan juga tidak ragu lagi untuk bisa melakukan vaksinasi, Dok. Iya, vaksinasi ini cukup aman. Oke, sahabat Ngam, terima kasih sudah menyaksikan video kita pada kali ini dan podcast kita tentang vaksinasi, dan juga saya juga ingin berterima kasih pada Dr. Nazar yang sudah datang ke sini dan sudah menjelaskan tentang sedikit tentang vaksinasi. Jadi tidak menimbulkan keracuan pada masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi di kantor kita. Terima kasih juga kepada teman sahabat Gemilang semuanya yang sudah menyaksikan video kita, dan kita akan jumpa di episode selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.